Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bersyukur kan kasih setia Bapa dalam rancangannya. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Selamanya. Merenungkan karya Tuhan di dalam kehidupan kami membuat kami makin menyadari betapa setianya Tuhan, kasih dan rancangannya sempurna. Teguhkan oleh kebenaran firman, rasa syukur yang dalam akan karya-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 39. Ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Melanjutkan kisah Yusuf. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir
Sebagai pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalnyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya baju kepadaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Bapak Ibu, hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespon semuanya itu. Ketika masih di rumah ayahnya, Yusuf merupakan anak kesayangan dari ayahnya. Tetapi setelah dijual saudara-saudaranya, ia harus jadi budak di rumah Potifar. Dia yang tadinya anak emas, kini harus menjadi seorang budak.
Tentu ini merupakan cobaan yang berat baginya. Namun demikian, karena kasih setia Allah, Yusuf dibuat berhasil segala pekerjaannya, sehingga Potifar tuannya mempercayakan tugas-tugas yang lebih penting. Bahkan dikatakan seisi rumahnya dipercayakan untuk diurus sama Yusuf. Dan karena Yusuf juga, keluarga Potifar diberkati. Tetapi semuanya tidak berjalan mulus-mulus saja. Bagi orang percaya yang disertai Tuhan sekalipun, tidak lepas dari yang namanya pergumulan dan godaan dan tantangan hidup. Istri Potifar yang genit merayu Yusuf agar mau tidur dengannya. Namun Yusuf seorang yang setia, santun, dan menjaga kekudusannya. Ia selalu menolak bujuk rayu itu. Nah, masalah makin pelik karena istri Potifar yang gagal merayu Yusuf itu merasa terhina dan kemudian memfitnah Yusuf. Ia membuat cerita kebohongan. Ia bercerita kepada suaminya Potifar bahwa Yusuf mempermainkannya. Yusuf hendak memperkosanya. Atas tuduhan itulah Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Sekali lagi, walaupun demikian, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Di dalam penjara pun, ia menjadi orang kesayangan sekaligus kepercayaan kepala penjara. Itulah mengapa apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Bapak Ibu, dari kisah Yusuf, kali ini kita bisa memetik beberapa hikmat. Yang pertama, bagi orang percaya yang hidup saleh, disertai Tuhan sekalipun, bukan berarti hidupnya tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Bukan. Selama kita masih di dunia, kita juga mengalami hal yang sama dengan orang dunia. Tetapi berbedanya, orang yang saleh disertai Tuhan. Dan oleh karena penyertaan Tuhan inilah, seperti Yusuf dibuat pekerjaannya menjadi berhasil, demikian juga setiap kita orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita sedang ada di bawah, sedang ada dalam pergumulan, tetap setia. Nantikan waktu Tuhan. Tuhan akan berkarya karena penyertaannya akan membuat kita kembali naik ke atas. Tetapi ketika kita di atas, tidak boleh kita juga jadi sombong. Harus tetap rendah hati. Harus tetap melayani. Harus tetap setia dan menjaga kekudusan. Tuhan memberkati kita. Inilah berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah, karena berarti sekali lagi kami boleh berkarya bagi Tuhan. Seperti Yusuf, Engkau sertai juga kehidupan umat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama berdoa bersama, mengawali hari bersama dengan Kristus dan berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya apa yang kami buat menjadi berhasil. Kalau ada di antara kami mungkin sedang ada dalam keadaan di bawah, dalam pergumulan, Tuhan ajar kami setia, tetap menjaga nilai-nilai kami, nilai-nilai kekudusan dan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan setia, tidak mengambil jalan pintas demi keuntungan, demi kenikmatan sesaat, tetapi setia kepada Tuhan. Karena orang-orang yang setia, Tuhan menyertai dan membuat usahanya akan berhasil. Tidak selamanya umat Tuhan ada di bawah. Ada waktunya kami akan diangkat kembali. Dan bila itu terjadi, biarlah kami bersyukur dan makin melayani Tuhan, makin memuliakan Tuhan.
dan makin menjadi pengaruh bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan menyertai hari ini, pimpin langkah kami, sertai untuk menjadi berhasil. Dan Allah Roh Kudus menuntun kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.